Kisah Ki Ageng Selo, sang penakluk petir. Ki Ageng Selo lahir di abad 15 atau awal abad 16. Di masa kecilnya, dia memiliki nama Bagus Sanggom dan merupakan keturunan Ki Getas Pandawa. Kisah Ki Ageng Selo dengan kesaktiannya bisa menaklukkan petir bermula saat ia membuka ladang. Kisah ini terdapat dalam naskah kuno Serat Kanda. Saat itu langit tiba-tiba menjadi mendung dan mulai turun hujan. Seketika datang petir dan kilatnya menyambar-nyambar. Merasa terganggu dengan kehadiran petir, Ki Ageng Selo pun menantang petir untuk menampakkan wujudnya. Seketika petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk mengerikan. Ki Ageng Selo yang merasa kesal karena diganggu oleh makhluk tersebut, maka terjadi perkelahian antara kedua diiringi petir yang menggelegar. Pada akhirnya Ki Ageng Selo berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan mengikatnya di sebuah pohon gandrik. Tak lama kemudian, makhluk tersebut berubah menjadi kakek tua. Ki Ageng Selo pun membawa kakek tua yang terus berubah wujud tersebut ke Demak untuk dilaporkan kepada Sultan. Lalu kemudian menyerahkan kepada para wali yang membuat gambar-gambarnya di pintu gerbang utama Masjid Demak. Kakek tersebut disimpan dalam kerangken di alun-alun dan menjadi tontonan warga yang kedatangan dan berbagai penjuru, termasuk seorang nenek yang menyiramkan air ke tubuh sang kakek. Sontak saja suara petir menggelegar hingga kakek nenek itu ikut hilang. Kemudian mereka berdoa dengan khusyuk memohon kepada Tuhan agar masjid selamat dari sambaran petir. Gambar itu sekarang masih ditemukan di Masjid Demak pada ukiran lawang gledek yang terdapat di pintu masjid. Sampai sekarang ukiran yang diabadikan dari peristiwa penaklukan petir itu masih dapat disaksikan di Masjid Demak. Kisah tersebutlah yang membuat Ki Ageng Selo dikenal luas sebagai sang penakluk petir. Kisah Ki Ageng Selo penakluk petir diabadikan dalam ukiran pada lawang gledek atau pintu Masjid Agung Demak. Sampai sekarang, pintu tersebut masih dapat disaksikan. Ukiran pada daun pintu tersebut memperhatikan motif tumbuh-tumbuhan, suluran, jambangan, mahkota mirip stupa, tumpal, camara, dan dua kepala naga yang menyemburkan api. Lawang gledek ini sekaligus menjadi prasasti berwujud sengkala Mehmet dibaca naga Mulat Sawirawani yang mewujudkan angka tahun 1388 sampai atau 1466. Tahun itu diyakini cikal bakal berdirinya Masjid Agung Demak. Di kemudian hari ia benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Desa tempatnya ditinggal bernama Desa Sela. Nama Sela berkaitan dengan keberadaan bukit atau gunung berapi, merupakan sumber banyak garam dan api abadi yang terdapat dari wilayah Grobogan. Di desa tersebut Ki Ageng Selo meninggal dan dimakamkan. Sepeninggalan Ki Ageng Selo hingga kini berkembang mitos bahwa jika ingin terhindar dari petir maka harus membaca mantra yang berbunyi "Gantrek aku ini putumu Ki Ageng Selo", yang artinya "Gandrik, saya adalah cucu Ki Ageng Selo". Kalimat itu sakral bagi sebagian penduduk lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Mereka percaya kalimat itu adalah mantra yang menghindar mereka sambaran petir ketika hujan. Ki Ageng Selo hijrah ke sebuah desa di sebelah timur, Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Dia hidup sebagai petani dan memperdalam spiritualitas, filsafat, serta ilmu kepemimpinan. Desa tempatnya tinggal kini kemudian dinamakan Desa Selo. Di desa ini juga meninggal dan dimakamkan cicit Ki Ageng Selo bernama Sutawijaya yang berjuluk Ngabehi Loring Pasar, adalah pendiri Kerajaan Mataram II atau Kesultanan Mataram.
Sutawijaya memerintah sebagai raja pertama pada tahun 1587 sampai 1601. Meski dikenal karena kesaktiannya, namun Ki Ageng Sela pernah ditolak menjadi anggota prajurit Tamtama Kerajaan Demak. Karena dalam ujian yang mengalahkan Banteng, dia memalingkan kepalanya ketika akibat pukulannya darah yang menjembur dari kepala Banteng mengenai matanya. Karena memalingkan kepalanya itu, dia dipandang tidak tahan melihat darah, dan karena itu tidak memenuhi syarat. Penolakan itu membuat Ki Ageng Sela kecewa. Bila cita-cita ini tidak dapat dicapai olehnya sendiri, maka dia mengharapkan keturunannya nanti menjadi seorang pemimpin yang berani. Ki Ageng Sela bertempat tinggal di sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Ia hidup berprofesi sebagai petani yang gemar memperdalam ilmu agama dan tumbuh sebagai seorang yang religius.